Bercampur dengan bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur, tetapi ragu-ragu. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu. Kristus bangkit soralah, bumi surga bergema, haleluya. Tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang. Terlebih lagi ya Bapa, karena Engkau telah melayakkan kami untuk mengikuti ibadah Paskah pada hari ini. Kami tahu ya Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami terima saat ini. Dalam Yesus, amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada ibadah Paskah hari ini diambilkan dari kitab Injil Yohanes 20. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18 demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu
dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengar dan yang memelihara sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam. Senang tidak pagi ini? Wah, senang sekali ya, karena katanya sudah berapa setahun ya? Sudah 1 tahun kita tidak beribadah seperti ini, dan ini kali pertama kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, meskipun semuanya serba terbatas, tempatnya terbatas, pesertanya terbatas, dan segala sesuatunya serba terbatas. Tapi Bapak Ibu, itu
hampir sama dengan kesulitan saya ketika harus melayani ibadah pada pagi hari ini. Jangan dikira saya itu juga tidak nervous, atau saya tidak deg-degan, atau saya tidak berpikir keras bagaimana cara saya bisa melayani ibadah pagi hari ini. Tidak hanya karena jaraknya jauh dari Sedayu sampai di sini, tetapi karena ini adalah undangan khusus. Lu aduh lu, Sedayu sampai sini tuh saya berangkat dari Sedayu itu jam 11:30 ya Pak, sampai di sini tuh jam 7 malam. Jauh tuh itu. Lama perjalanannya. Sekarang mandek ping 4. Berhenti berkali-kali. Tapi selain jaraknya jauh, karena ini undangan khusus, kemudian acara khusus paskaan, kemudian Pak besok itu ada baptisan. Yang telepon saya itu Pak Pendeta Argo. Pak besok itu ada baptisan. Baptisannya sama anak saya dan juga yang lain-lainnya. Banyak sekali. Loh, ini baptisan. Banyak. Dan salah satu diantaranya itu anaknya Pak Pendeta Argo. Lah kula kan nggih terus ten mriki to Pak, beban saya itu, ya, meskipun saya jadi pendeta pun gaek, tapi saya tetap terbeban juga, karena yang kemudian ada dalam pikiran saya apa? Kalau wis diundang adoh acara khusus. Dan Bapak Ibu kan pengen mendengarkan khotbah saya toh. Kalau cuma ngelayani baptis gini, oh pendeta siapa gitu juga mungkin banyak itu dekat, tapi kan pengen mendengar khotbah saya, pengen mendengar saya berkhotbah di sini. Berarti yang ada dalam pikiran saya itu kemudian khotbahnya kudu apik. Lu jangan dikira bahwa kami para pendeta itu tidak pernah memikirkan itu. Oh, tetap saja memikirkan piye khotbah sing apik supaya yang ngundang jauh-jauh kuwi ora sia-sia. Diundang adoh-adoh nang kene lek khotbah ora cetha. Lho mbok wis anu sing cedak wae nek mingkur padha wae ora cetha kan gitu. Jadi Bapak Ibu itu berat loh bagi saya, kudu khotbah sing apik itu bagi seorang pendeta berat. Berat. Kudu khotbah sing apik. Itu sama beratnya bagi Bapak Ibu semua. Ini yang putra nomor 1 yang mana tunjuk jari. Ini baru artinya putra nomor 1. 1, 2, 3. Yang mau dibaptiskan. Yang lainnya sudah nomor 2. Yang nomor 5 ada ora kabeh. Jadi khotbah kudu apik itu sama beratnya seperti Bapak Ibu menjadi orang tua bagi anak-anak ini. Kenapa? Karena jadi orang tua bagi anak-anak itu harus napa? Kudu apik. Harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Nah, menjadi contoh dan teladan yang baik itu kan tidak mudah. Tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Ya. Kenapa? Karena anak-anak kita ini nanti akan menirukan, dia akan melihat apa yang kita lakukan. Kalau omongan kita kasar, mereka juga akan menirukan yang kasar. Perbuatan-perbuatan kita yang kasar, mereka juga akan menirukan perbuatan-perbuatan sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi itu tidak mudah. Tidak mudah. Bapak Ibu yang putranya sudah lebih dari 1, dulu waktu napa ngudang anake pripun? Sering dikudang mboten putrane? Sing kagungan wayah-wayah. Kathah yen dikudang nggih. Eyang nggih, dikudang. Lek ngudang pripun? Ngudang anake niku. Oh, iki anake sapa? Anake dhewe sesuk lali. Iki anake sapa? Wah, anakmu putu sing ditakoni iki anake sapa gitu kan. Nah, kalau saya sing sok nyanyekke lagu tak lela-lela ledong wonten mboten nek sakniki. Tak lela ledong. Terus Nah, pokoknya niku mangke terus kalimat niku wonten tak gadang bisa urip mulya. Loh, gadang anak bisa urip mulya.
kudangan itu ya ngudang anak. Saya coba baca dalam sebuah karya ilmiah itu, karya ilmiah di kampus gitu, ngudang anak pada zamannya itu semacam rapal donga. Itu doa mistis dari orang tua bagi anaknya. Nggih. Kudangan itu rapal donga, doa mistis dari orang tua buat anaknya. Artinya apa? Artinya dengan kudangan itu orang tua meletakkan harapan. Meletakkan harapan pada anaknya. Bagaimana dia akan memelihara anak itu, bagaimana dia akan mendidik anak itu, sampai nanti anak itu akan bertumbuh dan menjadi seperti yang ada dalam ungkapan kudangane. Tak gadang besok iso urip mulya. Oh, itu kudangane wong tua, itu harapan kita semua. Jadi bagaimana orang tua meletakkan harapan pada anaknya itu melalui kudangan-kudangan. Mulane nek ngudang anake sing apik. Nggih. Supaya apa ya? Memang karena kita meletakkan harapan di sini. Jadi dengan doa, dengan harapan yang diungkapkan melalui kudangan-kudangan itu, orang tuanya meletakkan suatu pengharapan yang luar biasa bagi anak-anaknya. Sama dengan harapan yang ada dalam diri Maria Magdalena. Sepanjang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, sejak dia ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus, kemudian bahkan semua murid itu kemudian mempunyai harapan tertentu. Oh, ini yang saya ikuti ini nanti yang akan menjadi pemimpinku, nanti yang akan menyelamatkan aku. Itu harapan. Kaya kudangane wong tua terhadap anake, itu harapan para murid terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan Maria Magdalena tetap menghidupi harapan itu. Terbukti, jadi harapan itu tetap ada. Terbukti ketika dia pangling dengan Tuhan Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus memanggil dia dengan namanya Maria, dia kemudian seketika ingat. Oh, berarti pengajeng-ajengipun, berarti harapan yang ada di dalam hatinya itu masih ada. Karena dia pasti mengingat. Jadi dia tetap pelihara harapannya itu. Maka ketika dia pangling, kelingan kemudian ingat dengan Yesus ketika dipanggil. Itu bukti bahwa Maria menghidupi harapan yang ada dirinya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian tidak berhenti dari situ. Harapan yang kemudian tumbuh lagi itu dia wujud nyatakan di dalam perbuatan yang luar biasa. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dirinya, dia kemudian berlari dan mengabari teman-temannya. Aku sudah melihat Tuhan. Dengan penuh keberanian dia bersaksi, aku sudah melihat Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini, peristiwa ini yang kemudian akan kita hayati bersama-sama. Punya anak itu kita punya harapan. Kita meletakkan harapan pada mereka melalui kudangan-kudangan kita. Oh, sok nak gede dadi ngene. Tapi harapan itu harus dihidupi. Harapan itu harus dipelihara. Karena itu iman kita. Kalau iman itu kita hidupi, ya ora ana gunane iman itu, jadi tidak ada perbuatannya. Nah, setelah iman itu kita hidupi, kemudian kita wujud nyatakan dalam suatu perbuatan yang nyata. Nek ngudang anak esuk, nek gede iso urip mulya, apa yang kemudian harus dilakukan oleh orang tuanya? Tadi malam saya cerita dengan Pak Pendeta Argola, aku ki mbiyen duwe kadang-kadang arep-arep anakku sok dadi dokter. Lah sekolah dokter ki ragate bul akeh. Tapi karena harapan saya anak saya jadi dokter, ya berapapun itu tak
iman saya itu kemudian tak tunjukkan dalam perbuatan saya, ya mbuh kepiye carane, mbuh utang, mbuh golek sebraan, mbuh nyilih gone sapa. Paling tidak itu upaya yang saya lakukan sebagai wujud harapan saya. Lah seringkali banyak orang tua yang mata, biyen anakku kita gadang-gadang kaya ngene, saiki jebulno tur dadi kaya ngono. Kita patut bertanya, kamu menghidupi harapanmu dengan apa? Kamu melanjutkan imanmu dengan perbuatan yang seperti apa kemudian? Nek mengkur digadang-gadang tok, ning ora diragati, tidak dipelihara dengan baik, tidak dihidupi dengan baik, ya harapan itu tidak akan terwujud. Bukan kok Gusti Allah niku mboten mujudke pengajeng-ajeng utawi penyuwunan panjenengan, ning jenengan sing mboten nyepake sarana dan alat di mana Allah akan mewujudkan harapan kita. Mula dalu kula nggih cerita kali pas jamanku mbiyen cilik, nek diundang genduren, Bapak Ibu, dulu waktu kecil mengenal nggih diundang genduren nggih, diundang genduren. Niku nek kula mangkat mergane wonten mbah kula, wonten lek kula, nek kula mangkat, kula mikir zaman semanten niku nek diundang genduren niku mulih nggawa berkat. Kari-kari pun dibeseki nggih, sego pun sak besek, terus mungkin wonten wuduke dan sebagainya itu. Nah, kalau saya bawa 3 kan repot. Maka kemudian dari rumah saya sudah siap nggawa kawal. Taplak nggih. Taplak nika. Dadi nek diundang genduren kula mesti saka omah wis nggawa taplak. Mergane apa? Engko aku mulih nggawa 3. Nggih. Gitu, karena perwakilan. Jadi kula mangkat kemudian sudah menyiapkan. Nek jenengan nyuwun ning mboten nyepake wadahe, le ngenahi piye? Ya. Tadi malah saya cerita awake dhewe iki sok kleru le nyepake kok. Nyuwun sing dicepake keranjang, jebul kono le ngenahi banyu. Pripun niku? Mboten cocok to? Sing dicepake keranjang, jebulno sing dinehke banyu. Kan tidak cocok. Kita sering begitu. Bukan kok berkat itu tidak kita terima, ning berkatnya bablas. Karena apa? Karena tempat yang kita sediakan tidak sesuai. Nah, jenengan ngudang anake dadi dokter, dadi insinyur, dadi tukang perahu, sing bayarane 160.000, nggih. Lah ya kepiye carane supaya itu terwujud kuwi? Oh, kudu tak ragati, tak sekolahke. Kan itu iman kita, harapan kita yang kita hidupi, kemudian kita wujudkan. Deneo kemudian ternyata anak kita itu tidak mampu sekolahnya sampai di situ, ya berarti Tuhan punya rencana yang lain. Tapi iman kita ini harus kemudian kita wujudkan. Nek jenengan gadang-gadang putrane sok dadi wong sing ngene, wong sing ngene, wong sing ngene, ya kudu disekolahke, pergaulannya kita perluas supaya dia bisa mengenal yang lainnya. Kalau itu kita tidak lakukan, iman kita berarti iman yang mati. Karena kita tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memberikan berkatnya kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita yang kemudian kita hidupi dan kita wujud nyatakan di dalam perbuatan-perbuatan itulah manusia Paskah. Manusia yang punya pengharapan itu juga manusia yang menghidupi pengharapannya. Aja mengko diterlantarke pengharapane, begitu anake ora dadi apa-apa terus sepuh stres. Lah wong biyen dididik wae ora, dicontoni sing apik ya ora. Nah, ketika kemudian jadi anaknya seperti itu, nggih ampun. Aja nyalahke Gusti Allah. Jarene Gusti Allah ra berkahi brayatku. Jenengan sing mboten purun diberkahi. Jadi ketika kita hari ini membaptiskan anak kita, sekalian kita meletakkan harapan-harapan kita kepada mereka. Baptis keniku berarti mangke saguh didik
putrane. Nek mingkur dibaptis ketok, yuk neng sekolah minggu ya ora diterke, ora diajari mangkate ning sekolah minggu. Kemudian kita tidak berikan kesempatan anak-anak kita untuk bergaul dengan pemuda dan remaja gereja untuk berkegiatan supaya bisa terlibat seperti mereka. Ya ora ngerti wong neng omah luwih asik le dolanan HP kalih nonton TV atau kegiatan-kegiatan yang lain. Napa melah nek minggu niku acarane TV apik kabeh. Ya. Kalau kita tidak mendidik mereka, ya ndak bisa. Jangan harap anak kita nanti akan bisa menjadi anak yang baik. Beri contoh dan teladan yang baik. Itu merupakan wujud kita menghidupi pengharapan kita. Wujud kita beriman kepada Tuhan. Jadi kalau nanti kita sudah membaptiskan anaknya, dipasrahke karo Gusti, sesuk ya dididik. Dididik, dia mengenal dengan Tuhan sehingga tiba pada saatnya nanti sudah dewasa-dewasa seperti mereka, dia akan mengakui imannya sendiri. Tapi kita orang tua harus menuntun mereka untuk bisa ke sana. Kalau kita tidak pernah mengenalkan, ya tidak mungkin bisa. Ora dikenalke dengan sekolah minggu, mereka juga tidak akan ngerti sekolah minggu. Tidak kita biarkan beri kesempatan mereka untuk bergaul dengan remaja muda gereja, ya tidak ngerti mereka nanti akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Oleh karenanya meneladani para murid Yesus sebagai manusia Paskah. Bapak Ibu yang membaptiskan anaknya hari ini, mari kita serahkan betul-betul anak kita kepada Tuhan. Tapi kita hidupi iman kita, pengharapan kita dengan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Selamat Paskah, selamat membaptiskan anaknya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Saat teduh sementara bagi Bapak Ibu.
saat ini akan menganugerahkan berkat perjanjian kepada saudara dan anak saudara, akan memampukan saudara untuk mendidik anak-anak ini di dalam waktu akan Tuhan, memampukan memperlengkapi saudara-saudara semua dengan segala kebaikan Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya.